eh, apa sih organ atau bagian paling penting dari seekor induk ketika jenengan mau breeding, Pak Bos? Yang pertama adalah kuku. Rahim harus dijaga kesehatannya karena bagaimanapun juga rahim yang bermasalah tidak akan birahi, rahim yang bermasalah kematian embrio dini, rahim yang bermasalah tidak akan bisa produksi pedet. Bagian yang keempat yang paling penting adalah apalagi? Jangan lupa susu. Bagaimanapun juga setelah melahirkan, setelah bunting, birahi dulu, dikawin, bunting, melahirkan, dan langkah selanjutnya adalah menyusui. Assalamualaikum, Laskar Ngarit Brasbers dimanapun Anda berada. Hari ini kita di rumahnya Mas Sunardi. Kita sedang kontrol, ngobrol-ngobrol bersama. Ada dua hal yang akan kita bahas hari ini, Laskar Ngarit. Yang pertama adalah kasus cacingan pada pedet, gimana cara menanganinya. Yang kedua, selalu kita review seekor induk itu, ya, yang itu induknya. Itu anaknya ini baru umur 45 hari, lahir tanggal 30 November 2021. Tapi ternyata Laskar Ngarit sekarang tanggal 19 Januari itu, ya, artinya 50 hari sudah kemarin, ya. Kemarin sudah minta kawin Laskar Ngarit. Alhamdulillah, tidak sampai 60 hari seekor induk itu adalah itu sudah bisa minta kawin. Nah, dua yang akan kita bahas satu-satu, ya, secara cepat aja. Yang pertama, Laskar Ngarit, kalau kita melihat sapinya Mas Sunardi yang ini, apa yang bisa kita lihat? Yang pertama adalah badannya klemis. Oke, kaki-kaki lurus, tidak ada masalah, ya. Ekor aktif, tulang rusuk tidak kelihatan, tulang pinggul mencungul alami, ya, maksudnya mencungul tidak terlalu kurus, dan dia rajin gayem. Ini adalah indikasi bahwa sapinya Mas Sunardi ini induknya sehat, Laskar Ngarit. Nah, memang waktu itu beliau menginjeksinya agak terlambat, nggih. Hari ketiga atau hari keempat, ya, nggak salah, baru injeksi postpartus. Lalu sudah diberi obat cacing juga, Mas. Nah, hari keberapa setelah kelahiran? Kira-kira? Nah, kendel banget Mas Sunardi. 1 minggu setelah melahirkan pedet yang ini, Laskar Ngarit, dia itu langsung dikasih obat cacing. Berarti begitu lahir, treatment postpartus masuk, ya. 1 minggu obat cacing diberikan. Nah, waktu itu ada efek samping, ya, Mas, ya? Ya, Mentret selama berapa hari? 3 hari. Betul, 2-3 hari. Pedetnya ini ada efek samping mentret, Laskar Ngarit. Itu sangat wajar. Makanya kita selalu menyarankan ke peternak, lek tatak seminggu 2 minggu boleh diberikan obat cacing. Tapi kalau tidak tatak, ya 20 hari baru boleh diberikan obat cacing. Jadi Laskar Ngarit, dua kaitannya. Kalau jenengan ingin tahu apa sih organ atau bagian paling penting dari seekor induk ketika jenengan mau breeding, Pak Bos. Yang pertama adalah kuku. Kuku ini sering diremehkan, kuku ini sering tidak diperhatikan. Padahal ketika kita melihat, kuku adalah organ paling vital. Kenapa? Karena kuku ini adalah organ paling berat yang menumpu badan seekor sapi. Bayangkan bila satu ekor ini beratnya 400 atau 500 kilo, berarti satu ekor kaki yang ditumpu, yang ditopang oleh satu buah kuku dengan berbagai macam lapisan, ya, itu dia menopang 100 kilo, Laskar Ngarit. Kuku itu sangat vital, ya. Maka perawatan kuku itu tidak boleh sampai terlewat. Memang kalau ada rezeki jangan lupa invest di karpet, atau selalu menjaga agar permukaan tidak terlalu kasar biar tidak menyebabkan luka. Kaitan bila kuku ini sampai luka, maka akan terjadi laminitis atau kaki menyilang, Laskar Ngarit, dan itu akan berpengaruh pada keseimbangan pertumbuhan dan masa birahi. Maka tidak jarang sapi yang sakit di kaki depan menyilang, dia sudah kesakitan, menumpu, dia stres, dia tidak birahi meskipun body condition score bagus, meskipun sudah suntik postpartus, dan meskipun sudah diberikan obat cacing. Oke, lalu bagian paling penting selanjutnya adalah jangan lupa lambung, ya. Dari lambung. Lambung ini memegang peranan mutlak setelah kuku, yakni
Semua metabolisme itu berasal dari lambung. Kembung, asidosis, Graves tetani, milk fever, semuanya, indigesti, semuanya berkaitan dengan lambung ini. Konkretnya, ketika jenengan ini merawat indukan, jangan sering gonta-ganti pakan, Pak Bos. Itu penting banget Laskar Ngarit. Jadwal pemberian harus stabil. Jam 6, ya jam 6 sampai jam 7. Penyemprotan jam 8, lakukan penyemprotan setiap jam 8. Jadi bentuk sebuah pola di peternakan Anda, bentuk sebuah pola kapan jadwal membersihkan, kapan jadwal memberi makan, dan jenis makanan pun juga sebaiknya sudah terpola. Karena bila tidak terpola, akan ada stres pencernaan, memicu indigesti, memicu asidosis, perubahan pakan, terutama bila seekor induk dicombor terlalu berlebihan. Oke, Laskar Ngarit, mutlak harus kita perhatikan. Yang terpenting adalah pola. Pola pemberian pakan ini kapan diberi makan dan jenisnya apa. Kalau bisa jangan berubah-ubah. Itu penting banget. Sama seperti ketika kita ngobrol di kandangnya Papa Excel yang sapinya 43 waktu itu. Oke, lalu organ atau bagian yang paling penting ketiga adalah rahim. Karena sapi tentu akan diambil, sapi betina tentu akan diambil anaknya, Pak Bos nggih. Maka rahim ini harus kita jaga dengan cara biarkan lahir normal. Seandainya sudah lahir minta injeksi postpartus dan pastikan proses kembalinya ukuran dan fungsi rahim ini berjalan dengan cepat, berjalan dengan baik sehingga 40 hari sudah bisa birahi. Nah, sapinya Mas Sunardi ini pun sama. Lahiran tanggal 30 November, ternyata dia tanggal 18 Januari sudah birahi lagi. Berarti 51 ya, 49 sampai 51 hari sudah minta kawin lagi si induknya ini. Rahim harus dijaga kesehatannya karena bagaimanapun juga rahim yang bermasalah tidak akan birahi, rahim yang bermasalah kematian embrio dini, rahim yang bermasalah tidak akan bisa produksi pedet. Bagian yang keempat yang paling penting adalah apalagi? Jangan lupa susu. Bagaimanapun juga setelah melahirkan, setelah bunting, birahi dulu, dikawin, bunting, melahirkan, dan langkah selanjutnya adalah menyusui. Maka ambing pastikan jaga kebersihannya, jangan sampai terjadi kerusakan, jangan sampai terjadi mastitis, sehingga ambing atau puting atau kelenjar susu bisa tetap memproduksi sampai si anak nanti sapih Laskar Ngarit. Jadi itu bagian paling penting yang harus dijaga dan dirawat dari seekor induk. Kuku, pakan, rahim, dan ambing. Meskipun menjaga kebersihan, menjaga semuanya juga penting, tapi 4 itu adalah faktor yang tidak boleh diremehkan. Dan yang paling banyak diremehkan adalah kuku. Oke, siap Laskar Ngarit. Lalu masuk ke bab yang kedua. Mas Sunardi kemarin laporan bahwa sapi pedet yang usia 50 hari ini itu di pupnya keluar cacing. Maka yang harus dilakukan peternak adalah yang pertama jangan panik. Yang kedua adalah pastikan langsung memberikan obat cacing. Opsinya ada 2. Laskar Ngarit bisa memberikan obat cacing pada induk. Kecuali induk baru di kawin suntik, jangan lewat induk. Kalau induk baru di kawin suntik, maka obat cacing bisa langsung diberikan pada pedetnya langsung. Dosisnya seberapa? Misalkan pedetnya Mas Sunardi atau pedetnya kita ini bobotnya 50 atau 60 kilo, 50 lah yang gampang. Maka dia bisa diberikan 1/4 bolus. Karena misalkan 1 bolus untuk 200 kilo berat badan sapi, maka 1/4 berarti untuk 50 sampai 60 kilo. Itu dosisnya masih masuk dan sangat aman. Lalu pertanyaannya, Pak Dokter, sisa obatnya diberikan apa? Misalkan sisa bisa diberikan pada pedet yang lebih gede. Ini kan bisa diberikan 3/4-nya. 1/4-nya buat ini, 3/4-nya buat yang itu. Pak Dokter, lalu kapan kita bisa mengulangi pemberian obat cacing? Jarak 1 minggu boleh, lek jenengan tatak. Jarak 2 minggu dianjurkan. Jadi misalkan dia kemarin diberikan, jarak 14 hari diulang lagi, Mas, nggih. Lalu 14 hari ulang lagi. Jadi jenengan berikan 2 bulan sampai 4 kali pemberian, setiap 14 hari sekali, nanti rasakan bedanya. Nah, siap Laskar Ngarit. Jadi itu
Jangan panik ketika seekor pedet itu diarenya putih atau ada ininya ya, maka berikan obat cacing. Tetapi ketika lebih dari 3-4 hari dia masih diare, maka sebaiknya dikontrol. Bisa jadi selain cacingan ada masalah infeksi sekunder oleh bakteri. Oke, siap Laskar Ngarik beras-beras dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap dijaga alas kandang Mas Sunardi supaya kita rawat posisi kakinya bisa lebih halus. Bila ada rezeki bisa invest di karpet, karena ini mutlak, terutama nanti bila jenengan mau membesarkan dia, kira-kira ada rezeki langsung disiapkan karpet supaya teracak dan kaki bisa stabil, bisa tumbuh dan bisa panen sampai 48 juta. Masya Allah, amin. Matur nuwun, jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Sarwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.